Persembahan KPND on streaming www.kpnd.com. Proses pendidikan. Perpendikan streaming era baru informasi dunia pendidikan dan edukasi. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita di sore hari ini, seni memaafkan diri sendiri. Kelihatannya mudah tapi cukup berat juga ya kalau kita tidak mengetahui bagaimana sih kalau tadi kita sudah mengetahui ciri-cirinya kalau kita perlu memaafkan diri kita, tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang caranya bagaimana setelah kita tahu kita perlu memaafkan diri kita sendiri? Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk kita bisa memaafkan diri kita sendiri, apa saja? Langsung kita tanyakan ke Kang Hari Santoso dari Insek Manajemen. Silakan Kang Hari. Iya, yang pertama jangan terlalu terfokus dengan kekurangan. Tapi berfokuslah pada sisi positif yang Anda miliki. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah jangan mengkritik secara berlebihan diri sendiri. Aku wis ngene gitu ya kan, jelek-jeleknya saja. Bahwa kita kurang menarik atau kurang pinter itu adalah bagian dari kesempurnaan kita sebagai manusia, atau dalam tanda kutip ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Nah, gantilah yang Anda kurang tadi menjadi sebuah kegiatan yang Anda sangat bisa, yang Anda sangat kuasai dan Anda sangat sukai. Sehingga Anda merasa bisa melakukan sesuatu. Buktinya saya bisa loh kemarin moto wawancara dengan Pak Kadis, saya bisa memimpin diskusi dengan Pak Kadis, dengan Prof. Muklas Samani, dengan Prof. Gempur Santoso. Itu kan sebuah potensi yang luar biasa yang Mas Janu tidak pernah lihat, misalnya kalau itu Mas Janu pengen melihat gitu. Karena tidak semua orang bisa seperti yang Mas Janu lakukan tadi. Kalau dengan Anda berbekal pada apa yang sudah pernah Anda bisa, Anda akan yakin bahwa sebenarnya Anda ini punya potensi yang baik juga loh, punya potensi yang bagus juga, punya potensi yang di atas rata-rata loh gitu. Ya. Jadi kita untuk melatihnya bagaimana Kang Hari? Melatih agar kita merasa kalau diri kita ini mampu, merasa diri kita ini di atas rata-rata, istimewa, unik, adalah mengenali apa yang sudah pernah Anda lakukan dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan mengingat kenangan-kenangan saat kita kemenangan-kemenangan kecil kita, Kang Ari. Membayangkan kembali, merewind kembali, memutar kembali hal-hal yang sudah bisa Anda lakukan dengan berhasil. Dan itu Anda dinilai berhasil loh. Dengan kemarin Pak Anwar kan sempat mengatakan Kian itu kan cukup bagus tampil di sana sebagai moderator di acaranya Hari Pendidikan Nasional. Itu kan sesuatu yang baru. Dan itu patut kita jadikan langkah untuk ke selanjutnya. Bahwa aku pernah bisa. Kalau berarti untuk menghadapi tantangan yang ke depan, aku akan bisa. Ya. Mengingat juara-juara dulu waktu SD gitu, perlu Kang Ari? Iya, mengingat pernah juara, mengingat pernah mendapatkan piagam, pernah mendapatkan piala, pernah maju ke depan, pernah memimpin rapat kelas, pernah menjadi ketua OSIS, itu akan menguatkan Anda untuk memiliki rasa percaya diri. Percaya pada diri sendiri bahwa aku pernah bisa. Berarti untuk ke depan aku akan bisa. Gitu. Yang kedua adalah memaafkan kesalahan kecil. Kesalahan-kesalahan karena memang tidak ada manusia yang sangat suci dalam hidup ini. Semua orang pasti punya kesalahan. Yang tidak punya kesalahan bukan berarti dia paling suci. Yang pernah bersalah bukan berarti dia paling banyak dosa. Nah, dengan kita menyadari bahwa kita perlu memaafkan kesalahan kecil, karena pada saat itu mengapa Anda mengambil keputusan yang salah? Karena memang kondisinya yang menyebabkan Anda begitu. Kalau seandainya kondisinya tidak seperti itu, mungkin bukan itu langkah yang saya ambil. Nah, yang paling penting adalah menyusun rencana tindakan untuk melakukan kebaikan ke depan. Contohnya gimana? Kalau kemarin saya siaran misalnya lebih banyak menggunakan gitu misalnya, maka ke depan saya akan mengurangi saya dari 10 dalam satu termin
waktu yang diberikan kepada saya menjadi 3, Hmm. 4, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ya. Atau merencanakan kebaikan besok pagi, aku bangun lebih pagi, jam 3, jamnya saya puter, jam beker berbunyi, saya segera lari ke kamar mandi untuk ambil wudhu dan tidak cuma sekedar ke kamar kecil, setelah itu tidur lagi kan gitu Mas. Ya. Nah, Kang Ari, kalau kita sudah melakukan rencana tindakan ya, misalnya ini 1 minggu udah bisa Kang Ari, tapi setelah itu kendor lagi. Nah, ini gimana Kang Ari agar kita bisa konsisten gitu? Nah, maka ketika Anda sudah bisa melewati hal yang sudah Anda lakukan tadi, Anda harus rayakan. Aku sekarang berhasil lakukan ini. Aku perlu menghargai diriku sendiri. Misalnya Anda lebih nyaman dengan perasaan menghargai diri sendiri, misalnya dengan ya Anda kalau ada uang bisa makan makanan yang disukai, atau paling tidak adalah merasakan bahwa aku sekarang sudah jadi pemenang untuk mengalahkan nafsu malasku misalnya, nafsu setanku yang membuat aku tidak berdaya misalnya. Itu dirayakan Mas, dirayakan dengan perasaan puas, perasaan gembira, dan kemudian aku akan pertahankan ke depan untuk bisa bertahan. Pertahanan itu dirayakan lagi, bahwa aku hari ini bisa bertahan. Seperti orang puasa, hari pertama aku sudah selesai, besok aku harus sempurnakan lagi supaya puasa saya jauh lebih baik gitu. Baik Kang Hari. Tadi itu yang pertama ya, kita tidak menyukai diri sendiri. Kemudian solusinya tadi kita harus bisa tidak terfokus pada kekurangan kita ya Kang Hari ya. Kemudian kita juga memaafkan kesalahan-kesalahan kecil dan juga merencanakan tindakan kebaikan apa yang harus kita lakukan di masa untuk kebaikan di masa depan ya. Kemudian untuk yang kalau misalnya kita merasa bahwa kita ini banyak dosa gitu kali. Ini kan tentunya terkait dengan di blogspotnya Kang Hari ya, di hariwes.blogspot.com, ini yang kedua Kang Hari. Ya, jadi kalau kita merasa bahwa tidak banyak hal yang, kalau kaitannya dengan dosa, dosa itu kan lebih urusannya ke urusan kepada Tuhan ya. Maka penghapus dosa adalah istighfar kan, yang meminta maaf lebih banyak. Kemudian bertaubat, menyesali, kemudian berjanji tidak mengulangi, dan kemudian melakukan hal yang baik untuk menutupi kesalahan. Dan tentunya meminta ampun kepada Tuhan sebanyak mungkin. Yang lebih parah itu kalau kita ingin melakukan sesuatu dengan sangat sempurna. Karena sesungguhnya dengan kita melakukan perbuatan sangat sempurna, itu tidak akan pernah tercapai Mas. Karena kesempurnaan itu bukankah hanya milik Allah, milik Tuhan. Dan ini akan mendatangkan ini ya? Iya, kelelahan, frustasi gitu. Bahwa aku tadi siaran nggak sempurna ya, aku mestinya harus begini, aku harus begitu. Kadang-kadang seperti itu Kang Hari. Ini perlu dihilangkan atau bagaimana Kang Hari? Nah, bahwa itu adalah bagian dari koreksi diri ya, untuk perbaikan ke depan supaya tidak mengulang. Tetapi kalau yang sudah harus tadi kita sesali saja, maka yang terjadi kita tidak bisa menikmati indahnya pasca siaran. Yang ada malah kepikiran kan? Nah kan sudah selesai, kan sudah lewati. Kalau begitu ke depan saya tidak akan ulangi lagi gitu. Nah maka perlu memang menyusun target-target yang realistis. Jangan pernah menggunakan ukuran yang terlalu idealis misalnya. Harus sesuai dengan teori gitu ya Kang Ari. Misalnya sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Kalau gini, sesuai teori, bicaranya mesti seperti penyiar ini, nadanya mesti begini, warna suaranya seperti ini, nafasnya seperti ini, dan lain sebagainya. Stres Anda ya kan? Jadi bagaimana kemudian paling tidak saya tidak mengulangi kesalahan dalam membaca. Paling tidak saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Paling tidak saya memutar lagu sesuai dengan yang seperti itu. Nah, Kang Ari, berarti kita harus punya standar sendiri Kang Ari ya? Atau standarnya harus mengikuti standar broadcast misalnya di nasional atau bagi pembelajar standar sendiri itu penting. Bahkan standar yang ditentukan juga penting kita dapatkan. Karena dengan melampaui standar itu artinya Anda layak untuk sampai pada standar itu. Tetapi standar pribadi semestinya harus diciptakan untuk lebih tinggi dari target yang ditentukan oleh standar pada umumnya. Contoh sederhana, kalau seorang penjual itu menjual dalam satu hari, dia bisa ketuk 30 pintu. Dia bekerja jam 3 sampai jam
setengah jam 9. Berarti 6 jam 30 pintu, 1 jam berarti 5 pintu ya. Maka target perusahaan 30 pintu dia bisa selesaikan targetnya misalnya 45 pintu. Berarti 1 jam dia 3, tadi berapa? 5 ya. Jadi 3 pintu menjadi 4 pintu misalnya seperti itu, 48. Menjadi 4 pintu misalnya. Nah, ini yang perlu dilakukan. Target yang bisa diupayakan kita lakukan gitu, Mas. Kalau teman-teman lain baca beritanya 2 menit, lagunya 3 misalnya, berarti 15 menit lagu, siarannya cuma 2 menit kan ya. Maka Anda bagaimana menciptakan siaran 7 menit, lagunya 7 menit misalnya, atau 2 lagu misalnya. Ini adalah standar yang bisa dilakukan gitu. Jadi makanya buat target hidup Anda realistis, bisa dicapai, bisa diukur, dan Anda bisa mengerti tujuan hidup Anda karena terukur, realistis, dan bisa dicapai. Berarti memang harus ada indikator-indikatornya, Kang Hari. Indikator-indikator yang layak. Gunakan indikator umum, setelah itu buat setingkat lebih tinggi untuk capaian target pribadi, karena itu akan meningkatkan Anda keluar dari orang pada umumnya. Penyiar pendik itu umumnya rata-rata ngomongnya cuma 2 menit, lagunya 3. Tapi Yanu tidak. Ngomongnya 7 menit, lagunya cuma 2 gitu. Boleh. Baik, Kang Ari. Untuk yang ketiga nanti kita lanjutkan terusnya ya. Oke.